Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Kultum Pusat Studi Fatwa IMAFA yang berbahagia, bulan Ramadan kayaknya bulan yang dimana umat manusia pada siang hari berlapar, berdahaga, tidak punya daya dan kekuatan. Tetapi Allah membalikkan asumsi itu. Ternyata di bulan suci ini, di mana pahala berlipat ganda, di mana amal sunnah pahalanya seperti amal wajib, dan amal wajib pahalanya berlipat minimal 70 kali jika dibandingkan dengan selain Ramadan. Ternyata umat Islam di tengah perjuangannya menahan lapar dan dahaga ternyata punya kekuatan yang luar biasa di segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah vertikal, menunaikan sholat jamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain, atau aktivitas keilmuan seperti menyemarakkan pengajian di pesantren, di masjid, di musola, di majelis ta'lim, dan di tempat-tempat yang lain. Ada juga aktivitas yang luar biasa yang menunjukkan kemahabesaran Allah dengan menjadikan bulan ini bulan yang sangat suci. Tidak lain adalah geliat ekonomi umat yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat di hampir semua aktivitas ekonomi, di sentral-sentral ekonomi umat. Di pasar, aktivitasnya begitu padat. Di mall, jual beli online berlangsung dengan sangat intens. Dan di hampir semua aktivitas ekonomi berjalan dengan begitu luar biasa. Maka tidak salah jika kita katakan bahwa Ramadan adalah momentum kebangkitan ekonomi syariah. Ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai syariat yang ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ekonomi yang berlandaskan keadilan, berlandaskan kemaslahatan, dan ekonomi yang bebas dari riba, maisir, dan gharar. Ekonomi yang terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, ada banyak indikator mengapa Ramadan ini kita sebut bulan kebangkitan ekonomi syariah. Yang pertama adalah aktivitas jual beli, aktivitas berjalan begitu padat, berjalan begitu intens. Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar-pasar tradisional atau modern, di dunia maya, jual beli online, dan di banyak tempat berjalan dengan begitu luar biasa. Tentu kita bahagia dan bangga karena ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW ketika Nabi ditanya, ayyul kasbi atyab, profesi apa yang paling baik, yang paling halal dan berkah? Nabi kemudian menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seseorang yang menggunakan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Amalur rajuli biyadihi, kata para ulama, dimaknai dengan sektor pertanian, di mana di dalam sektor pertanian ini digabungkan antara ikhtiar dan tawakul atau tawakal. Berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tingkatan yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang baik, jual beli yang tidak menipu, jual beli yang tidak berkhianat, jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah indikator yang pertama di mana geliat ekonomi umat, jual beli ini berjalan dengan luar biasa dengan nilai ekonomi yang besar. Indikator yang kedua bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebangkitan ekonomi syariah adalah dengan aktivitas filantropi yang luar biasa. Di bulan suci ini semangat spirit orang untuk menjadi orang yang dermawan itu sungguh luar biasa. Nilai ekonomi dari filantropi ini sungguh dahsyat. Bahkan lembaga zakat yang gagal memanfaatkan bulan Ramadan untuk menggali potensi zakat infak sedekahnya, maka dianggap lembaga yang gagal. Maka kita lihat bagaimana bulan suci ini geliat ekonomi Islam dalam konteks filantropi ini, dalam konteks zakat ini berjalan begitu luar biasa. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, aktivitas pengumpulan zakat fitrah, aktivitas pengumpulan zakat mal, aktivitas santunan kepada anak yatim, aktivitas santunan kepada fakir miskin, aktivitas santunan kepada pemuka-pemuka agama, takmir-takmir masjid, takmir-takmir musola berjalan begitu luar biasa. Artinya satu sisi ekonomi syariah yaitu aktivitas zakat, infak dan sedekah berjalan sangat masif, mengalami eskalasi yang luar biasa dan betul-betul manfaatnya dirasakan oleh umat Islam dan bangsa kita secara umum. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ada hal yang harus kita koreksi ya dari aktivitas ekonomi di bulan suci ini, yaitu ketika tradisi kita merayakan Idul Fitri khususnya itu kemudian kita terjebak kepada konsumerisme, artinya tradisi konsumsi yang berlebihan. Maka kita juga harus berusaha bagaimana geliat ekonomi di bulan suci ini tidak ada di dalamnya al-israf wa tabdzir, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta Allah. Artinya menggunakan harta itu melebihi batas dan pada hal-hal yang tidak punya manfaat baik dunia maupun agama. Salah satu contoh adalah aktivitas anak-anak kita atau remaja kita yang suka menyalakan mercon itu ya. Dalam sebuah karya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, ketika ditanya bagaimana hukum anak-anak yang menyalakan mercon itu, hukumnya haram. Kenapa? Karena satu itu adalah tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta, menggunakan harta selain hal-hal yang tidak taat kepada Allah, dan yang kedua adalah membahayakan keselamatan. Sedangkan syariat Islam ini salah satu tujuannya adalah hifdzul mal wa hifdzun nafsi, menjaga harta, artinya harta itu harus digunakan pada hal-hal yang bernilai ibadah, dan hifdzun nafsi atau menjaga keselamatan jiwa. Aktivitas mercon ini adalah aktivitas yang bertentangan dengan dua tujuan utama di dalam Islam. Dia membahayakan keselamatan manusia dan di sisi yang lain menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak positif. Para pemirsa yang berbahagia, semoga
geliat ekonomi syariah di bulan Ramadan ini menginspirasi dan memotivasi kita umat Islam untuk menyalakan lilin atau lentera ekonomi syariah yang betul-betul membawa kemakmuran bagi umat manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.